bursa-bursa lain. Kita lihat semua bursa memerah, terbakar semua ya, bukan hanya IHSG. Kita lihat bursa Asia juga memerah karena semalam ada Wall Street juga memerah karena kita lihat inflasi Amerika ternyata masih sangat tinggi ya. Orang mungkin pasar berekspektasi sudah akan mulai melandai ke 8,1, ternyata masih tinggi 8,3 walaupun sebenarnya turun dibandingkan Juli, tapi ini membuktikan bahwa inflasi Amerika ternyata tidak semudah turunnya tidak semudah perkiraan orang, dan ini mungkin akan memperpanjang kebijakan agresif The Fed, dan kemungkinan kalau kita ingat kalau The Fed kemudian menaikkan suku bunga akan ada outflow, kemudian juga akan ada sentimen risk off, dan kalau Amerika kemudian menaikkan Bank Sentral menaikkan suku bunga, yang dikhawatirkan orang pertumbuhan ekonomi Amerika akan melandai, dan karena ekonomi Amerika nomor 1 sedunia itu akan berimbas kepada negara lain ya. Jadi, apakah artinya dengan data inflasi Amerika Serikat yang di atas ekspektasi pelaku pasar, efek dari The Fed ini yang dilakukan oleh The Fed ini belum sepenuhnya manjur begitu untuk meredam inflasi? Karena kita lihat efek yang ada begitu banyak faktor yang mendongkrak inflasi ya. Kita lihat ada harga energi yang sangat susah turun ya karena ada persoalan gas di Eropa, kemudian juga ada perang. Jadi itu sangat menyulitkan untuk menekan inflasi, dan bahkan pada tahun sebelumnya karena pandemi juga memberi tekanan. Sekarang ada berbagai macam kenaikan harga pangan dan harga energi, sehingga kemungkinan inflasinya tidak akan turun cepat dan masih jauh 4 kali lipat dibandingkan target The Fed ya. Mungkin jadi pasar berekspektasi wah ini tidak akan cepat nih, ini akan lama. Jadi karena itulah kemudian bursa terkoreksi di hampir semuanya ya. Lalu sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat gitu supaya mampu meredam inflasi? Kalau misalkan ternyata kenaikan suku bunga acuan secara agresif belum betul-betul manjur nih, apakah perlu juga subsidi energi seperti yang dilakukan Inggris beberapa waktu lalu? Karena kita lihat bahwa Amerika itu kan sistem harga energinya sesuai pasar ya, jadi sepertinya itu tidak mungkin dilakukan. Jadi ya mungkin walaupun banyak orang yang berteriak seperti energi terlalu tinggi, apakah perlu kemudian seperti Inggris untuk memberikan bantuan, tapi sepertinya itu tidak mungkin dilakukan oleh Amerika dan sangat susah. Mungkin sebenarnya yang dilakukan The Fed itu sudah benar, menaikkan suku bunga, menahan ekspektasi inflasi agar jangan semakin liar. Jadi inflasi bisa turun walaupun mungkin bulan ini belum terlalu besar, diharapkan bulan depan mungkin bisa turun lebih cepat lagi. Oke, saya akan ke Mas Mino. Mas Mino, ternyata data inflasi Amerika Serikat meskipun masih melandai ini ternyata masih di atas ekspektasi dari pelaku pasar. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah kenaikan suku bunga acuan The Fed yang cukup agresif betul-betul dibutuhkan? Ya, memang kebijakan untuk menekan inflasi ya, salah satunya adalah tentunya dengan kebijakan moneter, dalam hal ini adalah menaikkan suku bunga acuan gitu. Jadi dengan kebijakan ini diharapkan inflasi di Amerika itu bisa ditekan ke level yang normal ya, di kisaran 2% walaupun masih cukup jauh gitu. Jadi memang tone-nya kelihatannya The Fed ke depan akan masih cukup agresif ya dalam menaikkan suku bunga karena itu tadi inflasi di Amerika masih cukup tinggi. Apakah ada opsi terkait dengan kenaikan suku bunga acuan hingga 100 basis poin ini juga diperhitungkan oleh pelaku pasar dengan melihat data inflasi yang ternyata di atas ekspektasi? Ya, kalau untuk di market sendiri, saya lihat tadi pagi masih 75 basis poin ya. Artinya di pertemuan di September nanti tanggal 20 dan sampai 21 itu The Fed hanya akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75% ya, menjadi 3,25% suku bunganya gitu, Mbak Sarifah, Mbak. Jadi belum ada perubahan, kalau tadi saya lihat di pagi belum ada perubahan ekspektasi terkait dengan kenaikan suku bunga acuan di bulan September ini. Oke, apakah sejauh ini Anda melihat inflasi Amerika Serikat ini sudah mencapai puncaknya atau seperti apa Mas Mino? Karena kita lihat secara tren sebetulnya ini Ya. tren inflasi Amerika Serikat sudah perlahan mulai melandai. Ya, kalau kita lihat inflasi umumnya ya, itu memang trennya udah turun ya, bahkan peak-nya kan di kisaran 9,1 ya, kalau 9,1 sekarang di 8,3. Artinya sebenarnya 2 bulan berturut-turut inflasi di Amerika itu udah mengalami penurunan. Tapi memang yang bulan Agustus
turun tapi sedikit lebih tinggi dibandingkan konsensus, karena konsensusnya mengharapkan, di bulan Agustus itu inflasi hanya di level, 8,1% gitu. Oke, Mbak Esa, kalau The Fed betul menaikkan suku bunga acuan secara agresif, bahkan opsinya 75 hingga 111 poin, apa nih yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Apakah juga akan segera mengikuti atau justru masih wait and see dulu nih seperti yang dilakukan juga bulan-bulan kemarin, karena melihat juga memang inflasi inti kita ini masih dalam koridor tapi memang terus menanjak? Saya pikir kalau bulan ini BI tidak sepertinya sangat susah untuk menaikkan suku bunga karena ada dua alasan. Selain karena The Fed, kita juga ingat bahwa ada kenaikan harga BBM ya. Jadi dua hal ini, bahwa ada di tingkat global suku bunga akan naik dan The Fed juga kemungkinan akan naik karena The Fed akan mengumumkan hanya selisih sehari dengan BI, hanya selisih sehari dengan Fed. Kemudian kita tahu bahwa kenaikan harga BBM pun akan mengerek inflasi, mungkin orang banyak memperkirakan sekitar menjadi 7%. Jadi saya rasa BI tidak punya pilihan lain selain menaikkan suku bunga ya, dan banyak lembaga ataupun institusi yang sudah memperkirakan bahwa ya BI akan menaikkan suku bunga ya sekitar 25% nanti pada minggu depan. Oke, tapi kalau dari yield sendiri apakah masih menarik atau seperti apa Anda melihat? Ya saya pikir masih menarik, tapi bahwa kemudian BI mungkin bukan terlambat ya, mungkin ya sedikit behind di belakang ini ya, sedikit terlambat. Jadi akan investor sudah mulai capital outflow di pasar SBN ya, dan kita harap kemudian kalau BI kemudian menaikkan suku bunga karena inflasi sudah pasti akan naik, inflow akan kembali ke pasar SBN ya. Kalau yield SBN sendiri dan dampaknya terhadap fiskal seperti apa Mbak Esa? Kalau kita lihat kan bahwa kalau SBN pemaunya pemerintah pasti yieldnya akan turun ya, karena berarti kan beban bunga akan turun dan itu akan membuat fiskal lebih terkurangi bebannya dan bunga utang akan semakin menurun ke depan.